Ya, selanjutnya saya akan membahas akut coronary syndrome atau ACS. Nah, ACS ini ya atau sindroma koroner akut ini kalau untuk penyebab atau faktor resikonya itu sama seperti penyakit angina pektoris stabil, yaitu disebabkan karena rokok, penyakit lain seperti hipertensi, DM, dislipidemia, kemudian ada obesitas, kemudian ada riwayat keturunan, kemudian yang terakhir adalah idiopatik, tidak diketahui kenapa. Nah, secara umum kalau untuk klasifikasi dari ACS ini ada tiga. Yang pertama ada ST elevasi miokard infarct atau kita sebut dengan STEMI. Jadi kenapa bisa terjadi STEMI ini? Karena terjadi oklusi total pada pembuluh darah jantung. Kemudian ada non-ST elevasi miokard infarct atau NSTEMI, serta unstable angina pectoris atau UAP. NSTEMI dan UAP ini terjadi karena ada okulsi parsial pembuluh darah jantung. Jadi, kalau okulsi total pembuluh darah jantung itu tertutup semua, sedangkan okulsi parsial itu hanya sebagian dari pembuluh darah jantung itu yang tertutup oleh trombus. Nah, kalau untuk tanda kardinalnya, apa-apa saja yang harus kita temukan untuk mendiagnosis akut coronary syndrome ini? Pertama, pasien akan mengeluhkan ada nyeri dada di atas sama dengan 15 menit. Kemudian nyeri dada tersebut tidak hilang saat pasien istirahat. Kemudian nyeri dada biasanya menjalar, ya, menjalar ke rahang, ke bahu, atau ke punggung. Nah, biasanya bisa juga pada usia-usia di atas 40 tahun, pasien akan datang dengan keluhan nyeri ulu hati. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau ada pasien usia di atas 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri ulu hati, itu bisa jadi adalah ACS. Kemudian teman-teman anamnesis lebih lanjut nanti akan teman-teman dapatkan dia memiliki salah satu dari faktor resikonya. Kalau ketiga tanda kardinal ini teman-teman temukan, maka teman-teman boleh curiga atau boleh mendiagnosis banding ini adalah satu akut coronary syndrome atau sindroma koroner akut. Nah, kalau diagnosisnya hanya sampai di sini, artinya belum ada dilakukan pemeriksaan EKG atau belum ada dilakukan pemeriksaan enzim jantung, maka diagnosisnya hanya sebatas sindroma koroner akut. Jadi, STEMI, NSTEMI itu hanya bisa ditegakkan dengan pemeriksaan penunjang. Ya, jadi kita mulai pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan pemeriksaan EKG. Nah, apa yang ditemukan? Yang pertama bisa saja ditemukan gambaran ST segmen elevasi atau gambaran M-shape appearance dengan peningkatan enzim jantung, ya. Jadi enzim jantungnya meningkat dan EKG ditemukan ada ST segmen elevasi atau M-shape appearance. Maka naiklah diagnosisnya itu STEMI, ya. Nah, STEMI juga bisa ditegakkan tanpa dengan pemeriksaan enzim jantung. Jadi kalau teman-teman udah temukan ada ST segmen elevasi atau gambaran M-shape, maka tegak diagnosisnya STEMI. Nah, kalau teman-teman lihat EKG-nya itu seperti ini, ya. Jadi terlihat ada gelombang ST-nya ini yang berada di atas garis isoelektris. Jadi seolah-olah bentuk dari EKG-nya seperti huruf M, ya. Nah, tapi kalau teman-teman dapatkan ada gambaran ST segmennya depresi atau gambaran W-shape appearance atau gambaran T inversi. Jadi kalau ST depresi itu ini gambarannya seperti ini, ya. Kita lihat gelombang ST-nya di bawah garis isoelektris atau gambaran T inverted terlihat bahwa gelombang T-nya menjadi defleksi negatif. Kalau ditemukan itu diagnosisnya bisa dua, bisa NSTEMI, bisa UAP. Kapan kita sebut dia NSTEMI? Kalau didapatkan ada peningkatan enzim jantung. Kapan kita sebut UAP? Kalau didapatkan enzim jantungnya normal, ya. Nah, kalau tidak ada enzim jantungnya, itu tidak bisa ditegakkan NSTEMI atau UAP, ya. Nah, kalau teman-teman nanti di soal UKM PPD, teman-teman ada temukan diagnosisnya STEMI atau NSTEMI. Tapi opsinya tidak ada STEMI atau NSTEMI. STEMI atau NSTEMI ini juga sama dengan infak miokard akut. Ya, jadi teman-teman boleh pilih itu menjadi opsi jawabannya.
Nah, setelah kita dapat berhasil menentukan apakah pasiennya ini mengalami STEMI, NSTEMI, atau UAP, selanjutnya kita menentukan lokasi di mana terjadinya infak dan perdarahan jantung apa yang kena, ya. Jadi secara umum ada 4 area jantung dari sadapan EKG yang 12 tadi. Ada di area lateral, ya. Lateral itu ada lead 1, AVL, V5 dan V6. Kemudian ada inferior, ya. Inferior itu ada 2 3 AVF. Kemudian ada septal, itu ada V1 dan V2. Kemudian ada anterior, itu ada V3 dan V4. Nah, semua sadapan ini saya singkat dengan kata LISA, ya. Jadi LISA. Lateral, inferior, septal, anterior. Nah, untuk area lateral itu perdarahannya adalah arteri sirkumfleksa. Untuk dari area inferior perdarahannya adalah arteri koronari dekstra, sedangkan area septal dan anterior itu adalah arteri koronari sinistra. Nah, kapan kita sebut ya, jika satu area itu mengalami yang namanya infak, ya? Minimal ya pada satu area itu mengenai 2 lead, ya. Jadi minimal pada satu area itu kena atau mengalami infak atau mengalami gambaran iskemik itu ada 2 lead. Jadi misalnya kapan kita sebut lateralnya ini infak? Kalau misalnya kena satu AVL atau satu V5 atau satu V6 atau AVL V5 atau AVL V6 atau V5 V6. Jadi minimal ada 2, ya. Baru kita sebut lateralnya kena, inferiornya kena, septalnya kena atau anteriornya kena, ya. Ini contoh, misalnya saya buat pada EKG ditemukan ada ST segmen elevasi, ya, pada lead 1, AVF, V1, V3 dan V4 dengan peningkatan CKMB. Tadi kalau ditemukan ST segmen elevasi dengan peningkatan CKMB, maka diagnosisnya adalah STEMI. Nah, STEMI di daerah mana, ya? Nah, kita lihat sama-sama, ya. Kalau lead 1 itu adalah area lateral. AVF adalah area inferior. Sedangkan V1 adalah area septal. Sedangkan V3, V4 adalah area anterior. Jadi lead 1, AVF dan V1 ini hanya ada satu leadnya saja yang kena. Artinya ini tidak bermakna. Yang bermakna hanya anteriornya saja. Kena 2 lead. Maka yang naik itu adalah diagnosisnya adalah STEMI anterior. Nah, bagaimana kalau teman-teman menemukan langsung dari EKG, ya? Langsung dari EKG bagaimana? Nah, kalau teman-teman langsung menemukan pada EKG, ya, jadi teman-teman langsung lihat saja. Kalau seandainya teman-teman ada temukan kelainan pada lead 1, maka bukan lead 2 yang dilihat, tapi teman-teman lihat pasangan dari lead 1. Lead 1 ini kan area lateral, maka cari semua yang di lateral. Ada lead 1, ada AVL, ada V5, dan ada V6. Nah, coba cari pasangannya, ada tidak yang mengalami kelainan. Kalau ada kelainan pada lead 2, maka teman-teman lihat 3 dan AVF, itu untuk area inferior, ya. Kalau misalnya ada kelainan di V1, teman-teman lihat V2. Begitu juga dengan kalau ada kelainan di V3, teman-teman lihat P4. Nah, jadi gitu cara ngelihat EKG pada kasus akut coronary syndrome. Nah, di sini teman-teman ada temukan yang namanya gambaran M-shape, ya, di lead 2. Maka selanjutnya yang kita lihat adalah pasangannya, lead 3 dan lead AVF. Ternyata di lead AVF juga ada gambaran M-shape. Maka ada M-shape atau ST segmen elevasi di lead 2 dan lead AVF. Maka ini adalah STEMI, ya. STEMI di mana? STEMI di inferior. Kemudian teman-teman juga temukan ada gambaran M-shape di lead 1, di lead V6 dan di lead V5. Nah, ini semuanya adalah area lateral. Maka naiklah diagnosisnya STEMI latero inferior. Nah, ini tadi adalah bacaan dasarnya, ya. Dan ini adalah bacaan kelainannya. Oke, jadi kalau udah tegak diagnosisnya apakah STEMI, NSTEMI atau WAP, maka kita memberikan yang namanya pengobatan. Ya, pengobatannya apa? Yang pertama, rawat inap di rumah sakit dan dilakukan edukasi modifikasi gaya hidup. Ya,
Nah, kemudian setelah itu segera kita harus memberikan yang namanya terapi loading. Ya, terapi loadingnya itu dari Perki disingkat dengan Onacom. Ya, jadi pertama teman-teman kasihkan oksigen. Ya, kalau saturasi oksigennya di bawah 94, 4-6 liter per menit. Tapi kalau saturasi oksigennya di atas 94%, maka pemberiannya hanya 1-2 liter per menit. Nah, kemudian ada nitrat. Nitrat ini ada ISDN 5 mg diberikan di bawah lidah ya, sublingual dengan interval 5 menit, maksimal 15 mg. Nah, obat nitrat ini kontraindikasi diberikan pada pasien-pasien yang hipotensi. Kemudian teman-teman bisa kasihkan aspilet ya. Aspilet ini adalah golongan antiplatelet, dosisnya 160 sampai 320 mg per oral dikunyah ya. Kemudian bisa juga teman-teman lanjutkan dengan pemberian clopidogrel 300 mg sampai 600 mg per oral, pemberiannya ditelan ya. Ini juga golongan antiplatelet. Kemudian ada morfin bolus IV 2 mg ya. Tapi ingat, morfin ini di sini sebagai analgesik dan kontraindikasi pemberiannya pada kasus-kasus hipotensi. Nah, kalau onsetnya masih di bawah 12 jam, onset nyeri dadanya masih di bawah 12 jam, sudah diberikan terapi loading, maka pasien boleh dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan terapi reperfusi. Jadi terapi reperfusi ini adalah terapi utama untuk pasien-pasien yang mengalami ACS. Ya, jadi tujuan dari terapi reperfusi ini adalah untuk menghilangkan trombus pada pembuluh darah jantung. Caranya ada dua. Pertama bisa dengan terapi mekanik, itu dengan melakukan yang namanya primary PCI, atau dilakukan terapi farmakologi dengan cara dilakukan pemberian fibrinolisis IP. Contoh yang paling sering digunakan adalah streptokinase IP. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang ACS. Terima kasih.